Hi Tom. Hi, what's up? Our school is going to have English competition. What should we do to give this information to other students? That is easy. You should make an announcement. That's brilliant. Can you help me to make the announcement? Sure, I will be glad to help. Sahabat Englishpedia, welcome back to this channel. Kita sering mendengar atau membuat informasi untuk disampaikan. Dalam bahasa Inggris, hal ini disebut dengan announcement text atau teks pengumuman. Nah, jika sahabat ingin membuat teks announcement dengan benar, mari kita belajar. Karena di video kali ini, kita akan membahas tentang announcement text. Untuk dapat memahami materi ini, pertama kita akan mempelajari definition of announcement text. Announcement atau teks pengumuman adalah pemberitahuan baik secara lisan maupun tulisan yang ditujukan kepada orang lain atau khalayak umum mengenai suatu informasi tertentu. Selanjutnya, the social function atau fungsi sosial dari menulis announcement adalah to give information formally to other people about certain events or information, yakni untuk memberi informasi secara formal kepada orang lain mengenai informasi atau event tertentu. Nah, setelah kita memahami pengertian dan fungsi sosial dari announcement text, sekarang kita lihat yuk jenis-jenis teks announcement seperti apa ya. Pada penerapannya, pengumuman atau announcement text digunakan dalam banyak hal, seperti pemberitahuan, himbauan, pengumuman kegiatan, pengumuman orang hilang, lowongan pekerjaan, berita duka, pemberitahuan pembatalan acara, dan lain-lain. Sekarang kita sudah memahami apa itu announcement text. Jadi gimana sahabat Englishpedia? Are you ready to make announcement text? Are you ready? Yes, you are. Karena di bagian selanjutnya kita akan mempelajari structure text atau susunan dalam menyusun announcement text. Di bagian ini, kita akan mempelajari structure atau susunan dalam menulis announcement text. Secara umum, announcement text memiliki 4 bagian: title, receiver, content, and sender. Agar sahabat lebih mudah dalam memahami susunan announcement text, kita akan menggabungkan masing-masing bagian beserta contohnya. Bagian yang pertama dari announcement adalah title. Title adalah judul dari announcement. Judul harus sesuai dengan isi informasi yang ingin kamu berikan. Misalnya kita ingin membuat announcement tentang perlombaan sepak bola. Nah, di sini sahabat bisa menuliskan football competition sebagai judul dari announcement. Selanjutnya, sahabat perlu menuliskan receiver dari announcement text ini. Receiver adalah penerima atau sasaran dari pengumuman yang sahabat buat. Sekarang, mari kita buat contohnya. To all member of student 9A. Selanjutnya, bagian announcement yang ketiga adalah content. Content adalah isi dari pengumuman. Bagian ini berisi what, apa isi dari announcement, where, di mana diselenggarakan, dan when, kapan diadakannya. Sekarang, mari kita susun isi dari pengumuman ini. Our classroom will join football competition. All male students of class 9A need to gather on day and time, Monday at 8 o'clock, place 9A classroom. We are going to choose student who will be the representative of our class football team. Nah, ini adalah contoh dari konten sebuah announcement. Selanjutnya, kita akan membahas bagian yang terakhir dari announcement text, yakni sender. Sender adalah pengirim atau pembuat pengumuman. Sebelum menuliskan nama sender, kita perlu menambahkan salam penutup. Berikut contohnya. Thank you, Chief. Nah, sahabat Englishpedia, kita sudah memahami bagian-bagian dari announcement text beserta contoh dalam menyusunnya. Bagiannya terdiri dari title, receiver, content, and sender. Sangat mudah kan sahabat langkah-langkah dalam menyusun announcement? Bagian selanjutnya tidak kalah penting nih, yakni kaidah kebahasaan atau grammar yang terkait dalam menyusun pengumuman. Sahabat Englishpedia, di bagian ini kita akan membahas language feature atau grammar dalam menulis teks pengumuman.
Dalam menulis teks pengumuman, ada beberapa kaidah kebahasaan yang harus sahabat perhatikan. Yang pertama, penulisan teks pengumuman menggunakan simple present tense. Simple present tense is base form of verb, atau kata kerja bentuk pertama. It is used to talk about daily activity. Simple present tense digunakan untuk membicarakan kegiatan sehari-hari. While the pattern, sementara pattern atau rumus yang digunakan adalah subject plus verb 1 and put as or es. And we note here that as or es digunakan untuk subjek she, he, or it. Jadi kalau subjeknya I, you, they, we tidak menggunakan s setelah kata kerja ya. Contoh misalnya, we need to gather on school. Untuk mempelajari simple present tense lebih dalam, sahabat bisa klik tautan di atas. Selanjutnya, unsur kebahasaan yang kedua adalah menggunakan simple future tense. Simple future tense is used to talk about future activity. Jadi, simple future adalah perubahan kata kerja yang digunakan untuk membicarakan kegiatan di masa depan. Nah, bentuk kata kerja ini sering digunakan dalam teks pengumuman. Sekarang, mari kita lihat pattern atau rumus yang digunakan dalam simple future tense. Patternnya adalah subject plus will plus verb 1. Contoh misalnya, we will celebrate football competition. Dan banyak lagi contoh yang lain. Nah, sahabat Englishpedia, itu semua yang kita bisa sampaikan terkait announcement text. So, semoga video ini bermanfaat buat sahabat sekalian dan see you on the next vid. Goodbye.